Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, Shalom, selamat pagi. Saya percaya Bapak Ibu dan Saudara semua diberkati Tuhan, diberikan kesehatan, diberikan sukacita, diberikan kebahagiaan dan diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk kita terus dapat menjalani setiap detail kehidupan kita, terlebih ketika masa-masa ini, ketika saat-saat ini kita masih bersama-sama berjuang dengan seluruh rakyat Indonesia mengatasi pandemi yang saat ini masih ada di bumi Indonesia. Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, satu hal bahwa Tuhan itu menyertai kita dan Tuhan itu ada di dalam pihak kita. Dan satu hal bahwa Tuhan itu memberkati kehidupan kita. Segala sesuatu yang terjadi tidak pernah lepas dari rencana dan penyertaan Tuhan. Dan sesuatu hal yang terjadi tidak pernah lepas dari apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan mau bahwa di dalam kehidupan kita senantiasa hanya hidup berserah, bersandar dan percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, hari ini kita bersama-sama memperhatikan satu kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan saya ambil di dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua, ayatnya 1 sampai yang ke-13. Sekali lagi di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang kedua, ayatnya 1 sampai yang ke-13. Saudara, judul khotbahnya adalah Pentakosta. Dan sebelum kita bersama-sama mempelajarinya, kita mau tunduk kepala, menyatukan hati dan kita berdoa kepada Tuhan. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, segala puji dan syukur dan hormat kami naikkan di hadapan Tuhan. Karena kami percaya bahwa di dalam segala kehidupan kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan dan Tuhan selalu campur tangan. Tuhan merencanakan kehidupan yang indah di dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih karena Tuhan yang memberikan kami kekuatan dan kemampuan untuk kami dapat menjalani segala sesuatunya. Dan kami percaya bahwa seperti yang janji Tuhan berikan, bahwa Tuhan akan menyertai kami sampai kepada kesudahan zaman dan kesudahan hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya Tuhan, amin. Saudara dikasih Tuhan, saya ingat ada salah satu teman saya yang dia bilang begini. Terkadang menunggu itu bukanlah sesuatu hal yang membuang-buang waktu. Terutama jika yang kamu tunggu itu adalah sesuatu hal yang paling berharga. Atau dalam bahasa lain begini, tidak apa-apa kamu menunggu lama atau menunggu itu bukanlah sesuatu hal yang membosankan. Kalau yang kamu tunggu itu adalah sesuatu hal atau orang yang tepat. Kenapa Bapak Ibu? Karena harus kita sadari bersama-sama dan kita akui bahwa menunggu itu bukanlah pekerjaan yang mudah. Menunggu itu saudara sesuatu hal yang sangat membosankan. Tidak mau orang yang mau menunggu. Tidak banyak orang yang bersedia menanti dalam jangka waktu yang lama. Kalau ditanya, pekerjaan yang paling tidak menyenangkan di bumi ini apa? Pekerjaan yang paling tidak menyenangkan di planet bumi ini adalah menunggu. Terlebih ketika sesuatu hal itu adalah hal yang tidak pasti. Pasti banyak orang saudara yang tidak mau menunggu dan tidak banyak orang yang bersedia menunggu dalam waktu yang lama. Nah, saudara dikasih Tuhan, hari ini kita memasuki masa Pentakosta. Masa Pentakosta adalah fase terakhir dalam proses pelayanan Yesus yang ada di bumi. Natal, lalu kematian, kebangkitan, kenaikan, lalu turunnya Roh Kudus atau yang disebut dengan Pentakosta. Saudara, tadi Bapak Ibu dan Saudara sudah membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayatnya 1 sampai yang ke-13. Saudara, pagi ini kita akan belajar dua hal saudara berkaitan dengan Pentakosta. Saudara, yang pertama adalah bahwa Pentakosta adalah penggenapan janji Tuhan kepada setiap orang percaya. Sekali lagi, Pentakosta itu adalah penggenapan janji Tuhan kepada setiap orang percaya. Bapak Ibu bisa memperhatikan ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Saya tidak akan membacakannya. Saudara yang kasih Tuhan, ayat 1 sampai ayat 13 saudara, itu merupakan penggenapan yang Tuhan janjikan kepada para murid-murid. Bagian ini adalah satu kesimpulannya saudara. Janji yang Tuhan, pernyataan apa yang pernah Tuhan sampaikan kepada para murid-murid. Ketika para murid-murid berkumpul bersama-sama di Yerusalem saudara, mereka menerima yang namanya Roh Kudus.
Dan ketika mereka menerima yang namanya Roh Kudus, saudara, mereka bisa berbicara dalam banyak bahasa. Apa yang disampaikan? Yang disampaikan adalah tentang kesaksian. Yang disampaikan adalah tentang Yesus Kristus. Yang disampaikan adalah peristiwa ketika mereka bersama-sama dengan Yesus Kristus melihat, menyaksikan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Mereka menyaksikan, mereka mengatakan kepada banyak orang, saudara, tentang Yesus Kristus. Dan pada saat itu, saudara, ada banyak orang, tercatat lebih dari 20 suku bangsa, mereka mendengar apa yang disampaikan oleh para murid-murid. Padahal 20 suku bangsa ini, saudara, mereka bukan dari golongan orang Yahudi saja. Mereka adalah orang dari bermacam-macam golongan. Mereka bermacam-macam suku bangsa yang pada waktu itu, saudara, berkumpul di Yerusalem. Tetapi mereka mendengar, mereka tahu, mereka paham apa yang disampaikan para murid-murid. Padahal bahasa mereka, saudara, berbeda-beda. Saudara, ada sesuatu hal yang luar biasa, saudara. Tuhan mengizinkan dan Tuhan menjadikan para murid-murid ini, saudara, adalah orang-orang yang luar biasa. Luar biasanya di mana? Kita tahu, pada waktu itu tidak ada kursus bahasa. Tidak seperti sekarang. Sekarang kursus bahasa ada di mana-mana. Kursus bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Mandarin, bahasa Spanyol, bahasa apapun, saudara, kita bisa. Saudara, pada waktu itu tidak ada yang namanya Google Translate. Para murid-murid belum menggunakan handphone, saudara, dan mereka tidak menerjemahkan. Atau kalau yang suka lihat film Doraemon, pada waktu itu belum ada yang namanya Konyaku penerjemah. Doraemon itu punya alat namanya Konyaku penerjemah. Saudara, pada waktu itu belum ada, saudara. Konyaku penerjemah, Google Translate, buku kamu, saudara, kursus bahasa, tidak ada, saudara. Mereka semua terbatas. Mereka semua terbatas. Bahasa yang ditahu oleh para murid-murid adalah bahasa Yahudi. Tetapi para murid-murid, saudara, pada waktu dapat berbicara dengan kurang lebih 20 orang dengan bahasa yang berbeda. Kalau Bapak Ibu dan Saudara memperhatikan ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11, saudara, itu didaftarkan suku-suku bangsa mana dari bangsa mana saja yang berkumpul di Yerusalem. Mereka adalah orang pandai, mereka orang pintar yang berkumpul di Yerusalem pada waktu itu. Tetapi saudara kasih Tuhan, orang-orang Yahudi murid-murid Yesus ini adalah orang biasa yang tidak tahu bahasa lain. Tetapi ketika mereka berkumpul bersama-sama, Tuhan pakai mereka sehingga mereka menjadi alat Tuhan untuk apa? Untuk menceritakan tentang Yesus Kristus, bersaksi sehingga banyak orang tahu tentang Yesus Kristus. Saudara, apa yang terjadi, saudara? Para murid-murid ini dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan. Dan ini, saudara, yang menjadi rencana Tuhan. Rencana Tuhan adalah ketika Tuhan Yesus naik ke surga, para murid-murid harus menjadi saksi. Menceritakan tentang semua perbuatan Yesus selama ada di muka bumi ini. Saudara yang kasih Tuhan, turunnya Roh Kudus itu adalah peristiwa satu kali dalam kehidupan orang percaya. Turunnya Roh Kudus itu peristiwa yang terjadi hanya satu kali dalam kehidupan orang percaya. Terjadinya kapan? Terjadinya ketika orang-orang manusia itu mengaku percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah satu-satunya juru selamat di dalam kehidupannya. Turunnya Roh Kudus tidak terjadi berulang-ulang, saudara. Tetapi hanya terjadi satu kali. Selanjutnya apa? Selanjutnya Roh Kudus, saudara, yang tinggal di dalam hidup manusia, menguasai dan mengendalikan seluruh kehidupan manusia. Untuk apa, saudara? Untuk manusia mampu hidup dalam rencana dan kehendak Tuhan. Sehingga yang terjadi dalam kehidupan manusia yang percaya adalah mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan sehingga manusia menjadi saksi Kristus. Kehidupannya menjadi saksi Kristus. Percaya kepada Yesus Kristus, Roh Kudus turun, tinggal, lalu hidup dalam kehidupan manusia. Dan selanjutnya kehidupan manusia, saudara, dikuasai, dikendalikan oleh yang namanya Roh Kudus. Nah, sekarang pertanyaan begini, cirinya apa?
Orang yang di dalam hidupnya ada Roh Kudus, cirinya apa saudara? Saudara, ciri-ciri orang yang dihidupi, ditinggali, dikuasai oleh Roh Kudus, ciri-cirinya adalah hidupnya itu berbuah. Menghasilkan yang namanya buah roh. Saudara, ciri-ciri orang yang hidupnya ditinggali, dikuasai, dikendalikan oleh Roh Kudus, ciri-cirinya adalah hidupnya berbuah dan menghasilkan yang namanya buah roh. Sama seperti lagu yang sering kita nyanyikan atau yang sering dinyanyikan oleh anak-anak. Nyanyinya adalah, lagunya adalah buah roh. Gimana lagunya? Semua hafalkan? Kita nyanyi bersama-sama, nanti akan dicatat di sini, ditulis di sini. Ya, di sini ya. Lagunya adalah buah roh. Mas Eros, nyanyi Mas Eros. Bapak Ibu nyanyi bersama-sama ya, sambil bertepuk tangan, sambil bersukacita. Kalau ada anak-anak, diajak nyanyi bersama-sama, adik-adik, semua diajak nyanyi bersama-sama. Ini mas-masnya di sini, Mas Abra, Mas Bila, ini Mas Aji, Mas Fahyu, Mas Yuda, Mas Aji, Mas Jonathan, semua ikut nyanyi ya. Semua ikut nyanyi, kasih sukacita. Bersama-sama dengan bersukacita. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Lalu bagaimana dengan bahasa roh? Saudara, bahasa roh saudara itu merupakan salah satu ciri atau tanda dari kehidupan orang yang dikuasai, dipenuhi oleh Roh Kudus. Bahasa roh merupakan salah satu ciri atau bahasa roh merupakan salah satu karunia dari karunia-karunia yang dimiliki oleh setiap orang percaya. Tetapi saudara kasih Tuhan, ada aspek yang lebih luas lagi dari sekedar berbahasa roh, yaitu apa? Berbuah. Saudara, berbuah adalah aspek yang lebih penting dalam setiap kehidupan orang percaya. Berbuah dalam roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, apa lagi? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Saudara, itu aspek yang lebih penting saudara, yang harus disadari dimiliki oleh setiap orang percaya yang dikuasai oleh yang namanya Roh Kudus. Nah, persoalannya saudara adalah banyak orang Kristen itu yang hanya mengejar bagaimana dia bisa berbahasa roh. Menganggap bahwa bahasa roh itu adalah ilmu tertinggi dari kekristenan yang harus dimiliki oleh setiap orang Kristen. Setiap orang yang merasa bahwa kalau dia sudah berbahasa roh, nah ini dikuasai oleh Roh Kudus. Setiap orang yang merasa bahwa dia sudah berbahasa roh, nah ini kepenuhan Roh Kudus. Saudara, tidak. Ada banyak orang yang salah saudara, hanya mengejar bahasa roh, itu yang dikejar. Padahal kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 14, saudara, Paulus juga mengatakan bahwa boleh berbahasa roh, tetapi lebih daripada itu kejarlah bagaimana bernubuat. Tetapi ada banyak orang yang lupa begini saudara, mengejar bahasa roh, fasih berbahasa roh, merasa punya bahasa roh, merasa memiliki bahasa roh, tetapi saudara hidupnya tidak mengasihi. Ada banyak orang yang merasa punya bahasa roh, sombong karena dia punya bahasa roh, bisa berbahasa roh, tetapi tidak ada sukacita, tidak ada kasih, tidak ada damai sejahtera, tidak bisa menguasai diri. Saudara, bagaimana kalau begitu? Saudara, percuma.
roh tetapi hidupnya tidak mengasihi, tidak punya kasih, tidak ada damai sejahtera, tidak ada kelemah lembutan, tidak ada kesetiaan, saudara percuma saudara. Lebih baik tidak bisa berbahasa roh tetapi hidupnya mengasihi, menghormati, mencintai yang lainnya, dapat menguasai dirinya, sabar, ada sukacita, ada damai sejahtera. Saudara itu jauh lebih baik daripada kita mengejar yang namanya bahasa roh, tetapi hidupnya tidak berbuah dalam roh. Saudara, saya lebih setuju saudara, kehidupan orang Kristen menghasilkan buah-buah roh daripada sekedar mengejar yang namanya bahasa roh. Apakah tidak boleh? Boleh. Dan sejujurnya bahasa roh tidak hanya dikuasai oleh yang namanya golongan-golongan dari karismatik, saudara. Banyak orang Kristen, banyak orang baptis, banyak dari gereja-gereja Jawa, mereka bisa berbahasa roh. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, buah roh itu merupakan sesuatu hal yang penting. Saudara, selain itu bahasa roh saudara merupakan bahasa, buah roh itu merupakan bahasa yang universal. Kenapa saudara? Karena orang akan melihat kekristenan itu bagaimana bertumbuh, kekristenan bagaimana berbuah, bagaimana orang Kristen itu menjadi berkat bagi orang lain, bagaimana kekristenan itu menjadi sukacita bagi orang lain, bagaimana kekristenan itu menjadi saksi bagi orang lain. Itu tandanya apa? Dari 9 buah roh. Secara universal. Bahasa roh saudara hanya dinikmati di dalam gereja. Hanya khusus, hanya untuk minoritas, hanya untuk golongan kita sebagai orang Kristen, itu bahasa roh. Tetapi buah roh saudara, itu bahasa universal. Orang luar tidak akan melihat, tidak akan bertanya, kamu bisa bahasa roh? Tidak, tidak. Tidak akan melihat apakah dia berbahasa roh, fasih berbahasa roh. Tidak akan melihat. Tetapi orang luar saudara akan melihat bagaimana Kristenan, bagaimana orang Kristen. Apakah orang Kristen itu mengasihi, apakah orang Kristen itu mengampuni, apakah orang Kristen itu hidupnya dalam kasih, apakah orang Kristen itu hidupnya menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, itu yang dilihat. Mereka tidak akan melihat orang Kristen berbahasa roh atau tidak. Tetapi bagaimana orang Kristen menjadi berkat. Saudara yang kasih Tuhan, gereja dan kita itu merupakan lembaga organisasi yang hidup dalam lingkungan masyarakat. Tetapi satu hal yang perlu kita sadari bersama-sama adalah bagaimana kehidupan kita menjadi saksi, bagaimana kehidupan kita bertumbuh, dan bagaimana kehidupan kita berbuah. Menghasilkan yang namanya buah-buah roh dan hidup yang dikendalikan oleh Roh Kudus. Saudara, Pentakosta itu merupakan penggenapan janji Allah yang diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, Pentakosta itu merupakan wadah, momen, kesempatan gereja dan orang Kristen untuk bertumbuh. Bapak Ibu bisa memperhatikan ayat yang pertama sampai yang 13 di ayat yang sama. Saudara, ayat pertama sampai ayat 13 ini saudara merupakan proses bagaimana kehidupan kekristenan itu bertumbuh. Bagaimana proses bertumbuhnya? Dari berapa orang? Dari 12 murid. Di Yerusalem berkumpul banyak orang dan lebih dari 20 suku bangsa berkumpul pada waktu itu di situ. Dan mereka semua mengenal dan mereka semua tahu apa yang dikatakan oleh para murid-murid pada waktu itu. Saudara, semua suku bangsa saudara, Alkitab mengatakan dari orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Alkitab mengatakan mereka mendengar
bahwa para murid-murid ini berbicara dengan bahasa-bahasa mereka. Artinya 12 orang ini saudara berbicara lebih dari 20 bahasa. Dan mereka memperdebatkan itu. Sehingga apa saudara? Sehingga ketika mereka mendengar bahwa para murid-murid ini berbicara dalam bahasa-bahasa mereka, mereka tahu dari apa yang disampaikan oleh para murid-murid. Bahwa para murid-murid berbicara tentang Yesus, memberikan kesaksian tentang Yesus, dan mereka semua tahu. Dengan begitu saudara, berita tentang Yesus Kristus saudara tersampaikan. Tidak hanya didengar oleh para murid-murid, tetapi semua orang saudara mendengar. Bayangkan 20, lebih dari 20 suku berkumpul. Kalau 20 ini, satu suku ini ada 5 orang, berarti ada berapa? Berarti sudah ada sekitar 100 orang ya? Betul ya? 20 kali 5, 100 ya? 100 orang sudah mendengar. Kalau lebih, sudah bisa bayangkan ada berapa banyak orang yang pada waktu itu mendengar. Terlebih saudara ketika Bapak Ibu dan Saudara memperhatikan ayat yang ke-41 sampai ayat yang ke-47. Saudara ketika Petrus selesai berkhotbah, mulai ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-40, itu Petrus berkhotbah. Di depan banyak orang-orang. Dan ayat 41 sampai 47 itu gaya hidup. Saudara kurang lebih 3.000 orang saudara percaya kepada Yesus. 3.000 orang saudara bertobat. Mereka percaya kepada Yesus. Saudara, proses pertumbuhan saudara. Bukan hanya bertumbuh kualitas, jumlah. Mungkin lebih dari 3.000 orang yang bertobat dan percaya. Tidak hanya kualitas saja yang bertumbuh saudara, tetapi tidak hanya kuantitas saja yang bertumbuh, tetapi kualitasnya saudara ternyata juga bertumbuh. Kuantitasnya bertumbuh, tetapi kualitasnya saudara bertumbuh. Kalau Bapak Ibu dan Saudara memperhatikan ayat 41 sampai 47, itu yang dilakukan. Mereka berkumpul bersama-sama, mereka dibaptis, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, mereka berdoa, mereka memecahkan roti bersama-sama dan mereka menjadi berkat. Saudara, prosesnya pertumbuhan terjadi. 12 orang murid Yesus didengar oleh orang-orang lebih dari 20 suku bangsa. Ketika Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat, dan ketika 3.000 orang bertobat ini saudara, mereka bertumbuh secara kualitas. 12 orang menjadi 3.000 dan lebih. Kuantitasnya bertumbuh, kualitasnya saudara ternyata juga bertumbuh. Berkumpul bersama-sama, berdoa, bertekun dalam pengajaran, memancarkan roti bersama-sama dan menjadi berkat. Saudara, apa terjadi? Pentakosta saudara merupakan awal dari pertumbuhan. Gereja dan orang Kristen untuk bertumbuh. Saudara kasih Tuhan, Pentakosta saudara menjadikan kita, orang-orang percaya ini harus bertumbuh. Perlu kita sadari bersama-sama bahwa gereja itu bukanlah sebuah rutinitas. Kehidupan di gereja saudara bukan hanya sebuah rutinitas. Gereja itu tidak hanya dibatasi oleh dinding, tembok. Tetapi saudara ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh gereja, oleh orang-orang Kristen di luar tembok ini dan di luar rutinitas yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, orang Kristen harus bergerak, saudara. Kekristenan, gereja, saudara harus mengalami yang namanya pertumbuhan. Gereja dan orang Kristen tidak bisa stuck. Tidak bisa berjalan di tempat saja. Ya memang ibadah pagi, ibadah sore, jam doa, KPW, sekolah minggu, pemuda. Saudara, itu kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan. Tetapi di luar itu saudara, ada hal-hal saudara yang bisa dilakukan oleh banyak orang dan gereja. Saya suka dengan lagu pujian ini. Ini saya dengar pada tahun sekitar 94. Judulnya adalah Lapangkanlah Tempat Kemah. Lapangkanlah tempat kemahmu
bentangkan tenda kediaman-Mu. Jangan menghema, panjangkan talinya, dan pancangkan kokoh patok-Mu. Lapangkanlah tempat kemah-Mu. Bentangkan tenda kediaman-Mu. Jangan menghemat, panjangkan talinya, dan pancangkan kokoh patok-Mu. Sebab Engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunan-Mu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, sebab Engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunan-Mu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Saudara, hidup ini terlalu singkat, saudara, untuk kita menuruti yang namanya keinginan daging dan mengabaikan yang namanya kegerakan roh. Hidup ini terlalu singkat. Saudara, Tuhan itu berikan Tuhan itu berikan kepada kita yang namanya karunia. Tuhan itu berikan kepada kita yang namanya kesempatan. Tuhan itu berikan kepada kita yang namanya kemampuan. Dan Tuhan itu berikan kepada kita, saudara, yang namanya ladang pelayanan. Tuhan itu berikan kepada kita karunia, kesempatan, kemampuan untuk melayani. Saudara, Tuhan itu berikan kepada kita. Bagian kita apa, saudara? Bagian kita adalah mengembangkan secara maksimal potensi apa saja yang telah Tuhan berikan kepada kita. Itu bagian kita. Dan bagian Tuhan itu adalah memberkati. Tuhan sudah memperlengkapi, Tuhan sudah memberikan, bagian kita mengerjakan, dan bagian Tuhan nanti akan memberkati secara maksimal. Saudara, apa yang Tuhan berikan kepada kita? Kemampuan, karunia, talenta, kesempatan. Saudara, itu Tuhan berikan kepada kita. Bagian kita, saudara, adalah kita mengerjakan supaya apa? Supaya kita bertumbuh. Iman kita bertumbuh. Iman kita berbuah. Iman kita menghasilkan sesuatu. Dan kehidupan kita berdampak bagi orang lain. Kenapa, saudara? Karena Roh Kudus yang sudah memperlengkapi dan Roh Kudus yang sudah memberikan kita kemampuan itu. Saudara, Pentakosta adalah kesempatan, momen bagi orang Kristen untuk apa? Untuk bertumbuh. Bersama-sama bertumbuh di dalam Kristus. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu untuk kita tunduk kepala, kita berdoa. Kita akan berdoa syafaat dan nanti kita akan mengakhiri dengan doa penutup dan doa berkat. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, segala puji dan syukur dan hormat kami naikkan di hadapan Tuhan. Karena pada pagi hari ini kami boleh mengakhiri ibadah kami. Terima kasih karena segala penyertaan dan pimpinan Tuhan. Bapa kami di dalam surga, pagi ini kami bersama-sama menyatukan hati kami. Berdoa untuk bangsa kami, negara kami. Dan menyerahkan para pemimpin-pemimpin kami. Presiden, wakil, para menteri, sampai ke tingkat RT. Tuhan memberkati sehingga para pemimpin-pemimpin kami diberikan hikmat dalam memikirkan, memutuskan setiap hal yang saat ini terjadi atas bangsa kami berkaitan dengan COVID-19. Tuhan, kami menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kami menyerahkan segala perekonomian yang terjadi, pendidikan yang terjadi, usaha-usaha yang terjadi. Tuhan, kami menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan memberkati para dokter, perawat, tentara, polisi, semua diberkati oleh Tuhan.
Kami juga menyerahkan setiap jasa-jasa yang saat ini dikerjakan. Tuhan memberkati dan Tuhan kembali melancarkan dengan cara Tuhan. Dan terkhusus saat ini kami berdoa untuk seluruh jemaat Gereja Baptis Indonesia Benaran. Tuhan, Engkau campur tangan. Yang saat ini sedang dalam pergumulan, Tuhan berkati. Yang saat ini sedang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Tuhan berikan kekuatan. Yang saat ini sedang dalam pergumulan karena pekerjaan, Tuhan berkati. Tuhan berikan kesabaran untuk dapat menerima semuanya. Yang saat ini sekolah, baik SD, SMP, SMA, TK, kuliah, Tuhan berkati ketika mereka harus belajar di rumah. Tuhan, kami menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Demikian juga dengan gereja, pengurus, hamba yang melayani, Tuhan berkati semuanya. Untuk kami terus bersatu hati bersama-sama, bergandengan tangan, melayani yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur kepada Tuhan dan kami serahkan kehidupan kami selanjutnya. Tuhan, kami akhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Kami akhiri ibadah kami pada pagi hari ini dan kami siap untuk menerima janji berkat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan yakin dan percaya bahwa kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa kita yang ada di surga, dan cinta yang melimpah yang dinyatakan di dalam putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, memberkati kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.